Assalamualaikum semuanya, halo, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar informasi hukum, kampus, perkuliahan, dan mahasiswa. Nah, pada video kali ini aku ingin berbagi informasi terkait dengan ide judul skripsi untuk hukum perdata. Nah, sesuai polling ya, yang terbanyak kemarin itu kalian milihnya adalah terkait dengan ide skripsi bagian hukum perdata. Untuk ide judul skripsi perdata yang pertama, judulnya penyelesaian kredit jaminan fidusia bermasalah melalui penjualan di bawah tangan. Jadi titiknya adalah bagaimana penyelesaian suatu kredit macet ya di dalam jaminan fidusia apabila prosesnya yang ingin ditempuh oleh pihak yang berutang itu adalah melalui penjualan di bawah tangan. Kalian bisa baca undang-undang fidusia kan jenisnya banyak ya, ada melalui lelang, lalu sita eksekutorial langsung dan misalnya penjualan di bawah tangan. Nah, kalau penjualan di bawah tangan tentu ada kendala dan hambatan, misalnya sulitnya mencari pihak ketiga yang akan melunasi utang tersebut kepada pihak pembiayaan atau perbankan. Lantas bagaimana nanti yang dilakukan oleh pihak pembiayaan atau perbankan agar dapat terlunasinya utang-utang dari pihak kreditor atau debitur ya, pihak yang berutang gitu ya. Kemudian, ide yang kedua, perlindungan data privasi pada penggunaan platform digital. Nah, seringkali ini kita menghadapi situasi data pribadi kita itu sering bocor nih. Nah, lantas bagaimana gitu ya? Hukum mengatur tentang perlindungan data privasi seseorang dalam hal platform digital, misalnya media sosial atau misalnya banyak sekali lah kayak kita menggunakan kayak masalah pinjol aja itu data kita bisa bocor kan, bahkan dibocorkan kemana-mana kalau nggak bisa kita membayar utang tersebut. Nah, ini kan sangat merugikan kita ya, karena data kita bisa diakses atau nantinya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi analisis dari sisi bagaimana hukum mengatur tentang hal tersebut seperti itu. Nanti coba dicek lagi, kalau tidak salah udah ada aturannya ya terkait ini. Untuk ide yang ketiga ini, penguasaan sertifikat tanah oleh pembeli akibat transaksi jual beli tanah. Ini mohon maaf ya, bukan secara tunai tapi secara cicilan mengangsur tanpa dibuat perjanjian jual beli. Jadi ini belum tunai, belum cash, tapi si penjual sudah menyerahkan sertifikatnya kepada pembeli. Nah, kalian bisa menganalisis bagaimana akibat hukumnya jika tidak dibuat perjanjian jual beli dan juga tidak diurus balik nama. Otomatis kan kalau mau balik nama ke BPN, sertifikatnya harus ada bukti perjanjian jual beli tanahnya. Nah, ini Bu Rani dapatkan dari salah satu komenan di dalam YouTube Bu Rani, ada yang kasusnya seperti ini. Dia jual beli tapi dia karena tidak tahu lalu dia menyerahkan sertifikatnya kepada pembeli, sedangkan uang itu belum dibayar lunas alias dengan cara mengangsur namun tidak ada perjanjiannya. Nah, kita bisa duga dong kalau suatu waktu ada itikat buruk dari pembeli tidak menyelesaikan pembayaran tapi sertifikat sudah dipegang. Nah, itu nanti kalian bisa analisis bagaimana akibatnya, keabsahannya perjanjian tersebut. Apalagi kalau kalian ingat dalam hukum perdata, di KUH Perdata penyerahan suatu benda tetap harus dilakukan melalui pejabat balik nama. Nanti coba kalian menganalisisnya. Oke? Selanjutnya, ide yang keempat, tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap barang bagasi penumpang. Nah, ini juga sering nih, kalau misalnya bahkan Bu Rani juga pernah loh mengalami di mana kondisi ketika sudah sampai di tempat tujuan, ketika ngambil bagasi, lalu kopernya Bu Rani kebuka, rusak, gemboknya udah lepas. Nah, ini juga kalian bisa nih menganalisis bagaimana tanggung jawab perusahaan penerbangan jika ternyata bagasi penumpang mengalami kerusakan dan penumpang menuntut untuk ganti rugi. Karena juga pernah ya viral, kalau kalian ikutin berita, viral video di mana petugas bandara ketika memasukkan barang itu ke dalam pesawat itu dilempar segala macam. Pernah dong kalian coba aja deh cari di YouTube beritanya. Nah, dari situ kan bisa jadi ada asumsi jangan-jangan kalau kita mengalami koper kita rusak yang tadinya kita bawa itu baik-baik aja, lalu kemudian
nyampe di tempat tujuan itu rusak, berarti kan ada indikasi mengalami kerusakan pada saat proses dimasukkan ke dalam pesawat, ke kabin pesawat gitu ya. Nah, gimana selaku konsumen yang menggunakan jasa penerbangan tersebut gitu ya untuk mendapatkan tuntutan haknya, mengajukan tuntutan haknya gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan dampaknya terhadap pembagian harta bersama. Jadi, kalau sewaktu-waktu ternyata ditemukan ya di proses perkawinannya sudah terjadi, lantas kemudian hari ada tuntutan ternyata diketahui bahwa salah satu pasangannya ini memalsukan identitas yang sebelumnya sudah menikah tapi ngakunya di situ belum menikah, gitu kan ya. Lalu kemudian pembatalan dan bagaimana dampaknya terhadap harta bersama. Nah, itu tadi semua tentang ide judul skripsi hukum perdata part yang ke-17. Untuk kalian yang jurusannya mungkin pidana dan lain-lain, silahkan cek playlist. Semoga ini dapat membantu kalian dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya terbantu juga ya.